Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Adalah kebiasaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala di hujung bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan suci Ramadan, beliau senantiasa mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya supaya memaksimalkan bulan Ramadan yang mulia, yang penuh ampunan, yang maha agung. Hal ini disampaikan oleh Al-Alim Syekh Muhammad Maulana Zakaria dalam kitabnya Fadhail Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat agung. Walaupun nikmat Ramadan adalah sangat agung, namun manakala kita sebagai umat Islam melalaikannya, mengabaikannya, maka kemuliaan Ramadan hanya akan datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan yang lain. Adalah banyak ulama mewasiatkan kepada kita supaya memaksimalkan bulan Ramadan dengan amal-amal soleh, dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Sehingga dalam hadisnya Nabi dalam hadis yang panjang menyampaikan, siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sebagaimana ibadah wajib pada selain bulan Ramadan. Dan siapa yang melakukan amal wajib, ibadah wajib pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan ibadah 70 kali ibadah-ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Tidak sampai di situ saja, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Masih Allah janjikan ketika kita mampu membuat amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang maksimal di bulan Ramadan, masih Nabi janjikan dilipat gandakan menjadi 700 kali ila 700 dhi'fin. Tidak sampai di situ. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah masih menjanjikan ketika amal kita tawajjuh, ikhlas, sungguh-sungguh kepada Allah, Allah lipat gandakan dengan nilai, dengan jumlah yang hanya Allah yang tahu. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Adalah bulan Ramadan ini dalam suatu hadis yang panjang dibagi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 fase. Fase yang pertama tanggal 1 sampai 10 disebut fase rahmah. Penuh kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu luas dibentangkan. Namun manakala kita tidak mengabaikannya, tidak sempat memanfaatkan fasilitas rahmah itu, maka rahmah itu pun akan hilang tanpa bekas dalam hati kita. Manakala rahmah kita maksimalkan, maka masuk pada fase yang kedua yang disebut maghfirah. Kenapa kita masuk pada fase penuh ampunan? Sebab rahmat sudah kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Manakala rahmat kita maksimalkan, ampunan kita dapat, masuk pada fase yang ketiga yaitu idkum minan nar,
yaitu kebebasan. Kita dijanjikan tidak akan disiksa dalam api neraka. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan tentunya selain amal-amal wajib, puasa tentunya, tilawah, i'tikaf, sedekah dan lain sebagainya. Ada 4 amal yang oleh Nabi ditekankan kepada kita pada bulan Ramadan itu. Dalam hadisnya yang panjang sampai pada sabda beliau yang disampaikan oleh sahabat Salman, wastaksiru fihi min arba'i sholin. Hendaklah kalian pada bulan Ramadan itu buatlah amal sebanyak mungkin, semaksimal mungkin, khususnya 4 amal soleh yang ditekankan oleh Nabi. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 amalan akan menyenangkan Tuhanmu Allah, kata Nabi. Wa khoslataini lagina binkum anhuma. Dan 2 amalan pasti suatu saat kamu butuhkan. Lalu amalan apa yang akan menyebabkan Allah senang kepada kita? Maka Nabi sabdakan, fa'ammal khoslatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. 2 amalan yang menyebabkan Allah senang kepada kita adalah hendaklah kalian sebanyak mungkin pada bulan Ramadan membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat ini memang simpel, singkat, padat. Maka dalam kitab Fadailur Ramadan dikisahkan oleh Syekh Maulana Zakaria dalam hadis yang dibawa oleh Abu Sa'id Al-Hudri. Suatu saat Nabi Musa minta amalan kepada Allah, ya Allah, saya minta amalan. Dengan amalan itu saya akan mengingatmu ya Allah sekaligus menyenangkanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan amalan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kalimat ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa sampaikan ke Allah, ya Allah, kalau hanya kalimat ini semua makhluk baca ya Allah, semua manusia baca kalau hanya kalimat la ilaha illallah. Tapi Allah firmankan kepada Nabi Musa, hai Musa, kata Allah, seandainya 7 lapis langit dengan semua isinya ditimbang, 7 lapis bumi dengan semua isinya ditimbang, pada sisi timbangan dengan sisi satunya ditulis kalimat la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan mengalahkan semua benda-benda tersebut. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Amalan yang kedua yang menyebabkan Allah senang kepada kita, wa tastaghfirunahu. Hendaklah kalian sebanyak mungkin pada bulan Ramadan itu adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal khoslatani lagina bikum anhuma. Adapun 2 amalan yang suatu saat kamu butuhkan, maka sabda Nabi selanjutnya adalah fatas'alunallaha al-jannah. Hendaklah kamu senantiasa pada bulan Ramadan itu sebanyak mungkin kalian memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surganya. Wa ta'awwaduna bihi minan nar. Dan juga sebanyak mungkin kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak disiksa di dalam api nerakanya. Maka ayuhal muslimun rahimakumullah, demi memudahkan umat ini mengamalkan 4 poin dalam hadis ini, ulama soleh kita menyusun suatu hadis, suatu bacaan, suatu doa yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Lah ini hadis mengacunya kepada hadis tadi. Jadi ulama soleh kita sudah menyusun buat kita supaya kita umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mudah membuat amal-amal soleh di dalam bulan puasa. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah.
Alhasil apa yang disampaikan kami pada siang ini adalah begitu mudah sebetulnya umat baginda Nabi Muhammad SAW ini mendapat pahala maupun menghapus dosa. Sehingga Nabi janjikan, siapa baca selawat 1 kali padaku dibalas 10, 10 selawat dibalas 100, 100 dibalas 1000. Tinggal kita ada kemauan atau tidak. Maka dalam satu kitab ulama menyampaikan kepada kita, Innallaha ta'ala innal malaikata yata'ajjabuna mimman naja min aslafatil ummah. Malaikat yang ada di atas langit takjub kepada umat-umat Nabi zaman dahulu bila mana mereka selamat dalam kehidupannya, dalam menempuh memegang syariat nabi-nabinya. Begitu ketatnya agama zaman dahulu, sehingga hal ini disampaikan oleh Al-Alim As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Syaraful Ummah ataupun dalam kitabnya Syariatullah Al-Khalidah. Kalau umat zaman dahulu melakukan maksiat pun di tempat sepi, maka besok paginya ada tertulis di pintunya, fulan fa'ala kada wa kada wa kaffaratuhu kada wa kada, bahwa penghuni rumah ini tadi malam telah melakukan dosa ini, maka tebusannya adalah ini. Sedangkan umat baginda Nabi Muhammad SAW ditangguhkan oleh Allah siksanya. Sampai kapan dia mau tertobat, kapan lagi mau tobat, sampai menjelang ajal, sampai nyawa ketika ada ditentukan, itu pun masih ada kesempatan untuk tobat. Kama yata'ajjabuna mimman la yanju min hadhil ummah. Kata ulama, malaikat pun takjub dengan umat baginda Nabi Muhammad SAW, manakala umat ini masih belum selamat dalam kehidupannya. Pahala begitu melimpah, fasilitas, apalagi bulan Ramadan. Fasa pertama rahmah, fasa kedua maghfirah, fasa ketiga kebebasan dari siksa api neraka. Manakala umat baginda Nabi Muhammad SAW tidak bisa memaksimalkan fasilitas ini, kesempatan ini, maka alangkah nestapannya kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil apa yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, wabil khusus untuk kami, dan mudah-mudahan kelak di yaumul hisab kita mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kehilafan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.